Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke acara yang ditunggu-tunggu. Kemarin sempat demo. Oh, kritikus muncul lagi gitu. Di acara ya kaula muda. Yaitu kritikus Kiris kuku. Ini ngomong-ngomong sengaja nih. Sengaja kosong. Karena kursi diperebutkan. Oh iya. Ya penonton itu seharusnya udah tahu. Udah tahu harusnya. Pakai jas hitam. Artinya ada bintang tamu. ada bintang tamu. Tapi kemarin sempat gagal. Karena bintang tamunya. Oh hari ini jadinya. Oh, sekarang. Sekarang. Bintang tamu yang kemarin datang sekarang. Kita harus sekarang. klarifikasi dulu. Klarifikasi. Kenapa kemarin nggak datang? Ya. Itu sih. Ciri-cirinya. Laki-laki. Masih kita kamu nyebutin Giri? Ya, kayak katanya sahabat ini. Sahabat. Laki-laki. Dia kemarin habis berpetualang bersama kita. Berpetualang bersama kita. Dan dia ini juga katanya ini 02. Jubir. Oh Jubir. Oh iya kemarin Jubir. Jubir salah satu paslon. 02. Wah, ini belum kita tahu. Oh belum tahu. Nanti dia kasih tahu jubir mana. Tapi biasanya sih yang 1, 2, 3 sih. Iya enggak? Oke, jubir. Kita panggilkan. Tadi dari mana dia? Hah? Dari mana? Dari Bali. Dari Bali. Emang ditunggu-tunggu dari minggu kemarin. Ya, dan beliau pesan Pak. Pesan. Yang manggilnya Bapak. Oh saya manggil. Pakai nada apa? Haris. Saya sampai lupa Pak. Saya manajernya Pak. Oh iya, Beliau juga ini sebagai bagi teman-teman yang pengen butuh hiburan, ya khususnya hajatan dan lain-lain bisa manggil. Saya manggil. Ini dia Ariston Naga. Edisi Ramadan. Edisi Ramadan. Saya dari nyiapin gimmick. Saya taruh dulu. Akhirnya. Ini tahu gak artinya apa? Saya bawa dulu aja. Saya bawa dulu aja. Dari Bali Anda bawa ini Pak? Edisi Ramadan kan. Biasanya gantungan kunci. Iya. Totong. Tapi nggak bisa. Ini karena edisi Ramadan jadi kita bawanya kayak gini saya tadi. Saya taruh sini boleh Pak? Boleh. Tadi saya nemu sih di situ. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk Ariston. Ini podcast yang saya tunggu-tunggu sih sebenarnya. Kita yang nunggu. Kemarin ada. Ini mohon untuk Ariston di depan kamera. Siap. Mau klarifikasi. Kenapa? Penonton karena harusnya minggu kemarin. Nah, gimana nih? Saya kemarin udah lihat bapak satu ini udah pakai jas hitam. Berarti jas hitam itu berarti ada tandanya bintang tamu. Tapi saya tidak datang karena saya sampai tidur ya. Saya sudah menjanjikan sebenarnya kemarin. Coba ternyata saya harus mengawal suara kan. Oh iya. Jadi nggak bisa, saya harus overtime untuk mengawal suara itu sih, agar suara ini tetap terjaga gitu sih. Ini kalau di agak lain jadi jegel nih. Nyari waktunya susah. Jadi waktunya susah. Hanya Tuhan dan Ariston yang tahu waktunya kapan. Ini kita juga nyesuaiin jadwalnya ya. Apa? Oh ini susah. Oh manajer. Oh gitu gimmicknya ya? Aduh. Gitu ya. Gitu Pak emang apa? Kok bilangnya gimmick sih? Ya, emang ada. Podcast profesional. Butuh manajer Pak. Minggu depan sebulan depan udah ada jadwal ya? Udah jadwal. Makanya sebenarnya antum nih rusak susunan bintang tamu. Cuma karena saking spesialnya ya. Oke. Akhirnya gak apa-apa lah. Apa? Main mundur. Ada gitu. Iya. Oke ya. Ntar ya abis ini. Jadwal lagi abis ini soalnya podcast. Ini ngomong siapa Pak? Cuma kita berdua Pak yang tahu Pak. Manajernya. Manajernya. Oh itu manajernya. Lupa. Terlalu banyak manajer. Terkenalnya gue baik manajer. Oke. Kita
10 menit udah ketawa. Ya. Gila. Oke, pada diterima nggak klarifikasinya? oh ya klarifikasinya ya alasannya gimana tadi belum? Gak ada alasan sebenarnya. Mengawal suara. Mengawal suara. Ya, karena kemarin iya, itu iya. kan masih panas ya iya. di beberapa tempat. Jadi saya akan saya mengawal gitu kan agar ini tidak terjadi perpecahan di mana-mana kan. Capek Pak Anda Pak? Capek. Mengawalnya. Mau capek banget. saya. Tapi tetap dikira curang Pak. Cuma Anda tapi capek tetap dikira curang. Loh emang curang berarti? Emang curang? Emang curang. Oh iya. Ya, ini adalah curangnya adalah tersistematis. Sistematis. Bukan di lapangan curangnya. Di lapangan. Bukan di lapangan. Tapi sebenarnya suara yang dia kawal bener. Bener. Yo, KPPS nih udah ada pelatihan bela negara. Parah. Ada pelatihan motivasi kehidupan. Itu emang motivasi juga kan mengeluarkan dana ya? Betul. Itu pencalonan KPPS itu pas diterima itu ntar ada adegan jadi asal tuh anggotanya ngevideoin ditampar-tampar saking terharunya gitu. Oh, yang kayak pelantikan. Tahu lagi Bang. Kayak datang orang tuanya juga sih. Kayak udah kakaknya gitu. Gitu. Saking bangganya. Oh, Itu berarti ini kayak dibawain bunga ya. Kenapa sih harus jadi seragam dunia itu? Tapi emang mungkin kebanggaan setiap orang beda-beda Pak. Ya, mungkin dia gagal jadi yang lebih tinggi, lebih nasionalis. Cuman dia juga tetap ya kebanggaan orang. Iya, makanya. Bang, Iya, abdi negara loh. saya ingin perjuangan mereka luar biasa man. Jadi kita harus hargai untuk para anggota KPPS. Saya respect untuk kalian semua. Itu sih. Jadi saya kawal kemarin. Jadi makanya jadwal agak susah. Saya untuk saya udah janji ya. Jadi minggu depan aja. Akhirnya minggu ini saya datang gitu. Saya tepati janjinya gitu sih. Oke, Tetap sih. potong gaji. Potong gaji. Potong gaji. Oh, malah dia yang bayar. Pak. Oke, teman-teman kritikus semuanya, di tengah-tengah kita sudah ada Ariston Nada. Ariston Nada sebagai juru bicara dari paslon. Dari paslon, salah satu paslon saya. Gak mau nyebutin nih? Gak mau nyebutin nih? Udah ya, udah selesai. Selesai kan? Udah yang kalah yang pemenang gitu aja deh. Ya. Ini sih ya kayak baterai saya sekarang lah 16%. Ya. Bunyi lagi tadi ting. Katanya waktu itu pernah ditelepon sama bapak ya? Oh, bapak. Bapak Ariston pulang udah sore. Emang jam berapa pak? 16.43. Iya makanya. Oh iya Pak, siapa gitu. Oh Ganjar ya. Iya makanya. Gitu. Ariston pulang udah jam Ganjar. Jam Ganjar 16.43. Oh, makanya. udah. Jam Mahfud nggak bisa. Enggak, ya Ganjar. Ganjar Mahfud gitu. Kalau yang lain kan gak ada jamnya pak. Enggak ada. Di atas 24. Di atas semua. Jauh. Jadi sendiri kan. 58 nggak ada ya. Ada. Ada diskon paling ya. Diskon. Diskonnya diskon apa? Diskon 02. Masuk ya. Masuk. Berat saya ini. Agak malu lah. Agak malu. Nah ini kita juga akan bahas mengenai masih kita awal pilpres dulu pak. Harus. Jadi ada 3 pembahasan serp gitu. Acih, mampus editing, mampus. Ada 3 pembahasan pada malam kali ini. Pertama kita mengenai pilpres ya, yang sekarang lagi bergulir mengenai hak angket. Yang kedua mengenai kita bahas caleg artis yang gagal. Ini menarik ini. Yang artis yang gagal, dan yang ketiga mengenai kota kita sendiri, yang sempat viral kemarin. Viral betul. Oke. Di sini ntar daftar ya. Nah, Udah tadi jam Jepang. pakai mampus. Di sini juga bisa pak. Mampus editing. Dia juga mampus tuh kerja dia. Teruji, udah sekelas YouTube terkenal editing sini makanya. Oke, untuk masuk ke pembahasan yang pertama, saya tanya ke Presiden Kritikus dulu nih. Setelah kita sudah hampir mungkin di angka 80 ke atas ya sekarang untuk realcon. Dan angkanya sebenarnya tidak begitu berubah jauh ya. Ya 5758, 2425, 1716 gitu kan. Nah, tapi ternyata di hak angket ini masih bergulir nih.
Nah bahkan sekarang nyatanya yang kemarin Presiden kritikus bilang bisa nggak nih PKS gabung sama PDI, ternyata sekarang hampir bang. Sudah mau. Nah menurut Presiden gimana nih untuk hak angket, apakah bisa terjadi dan diskualifikasi atau pengungutan ulang atau gimana nih, bagaimana nih? Ya kemungkinan besar sih kayaknya angketnya bakal ada kayaknya Pak. Soalnya melihat kemungkinan yang sebenarnya tidak mungkin, akhirnya mungkin. Mustahil malah. Iya, mustahil malah jadinya bisa jadi iya gitu. Apalagi mereka sudah menyiapkan pengacara Pak. Udah katanya 01 1000 Pak. 1000 pengacara kan. Nah, yang kedua itu kan 100, yang 30 berapa 35 ya. 100 itu 1000 pengacara itu bener kan? Siapa tau bener ya. Nggak mungkin ya sekarang ya. Nggak mungkin. Dan saya cukup khawatir juga sebenarnya Pak. Tidak lama sebelum kita syuting itu saya sempat mendengar berita bahwa di PBB juga persyaratan capres dibahas Pak. Waduh. Gak pernah dengeran tuh sebenarnya. Gimana? Itu dibahas, maksudnya mempertanyakan tentang usia yang itu menabrak MK itu dipertanyakan. PBB. Ini Pak, di PBB Pak, di pertemuan PBB kalau nggak salah. Iya. Kayak kalau malah saya sekarang dengarnya malah PBB mempertanyakan ini apa? Jokowi kok malah memihak ke salah satu naturalisasi presiden. Iya. Kalau saya ngeliat itu Pak, ada yang bertanya tentang yang usia cawapres itu yang capres-cawapres yang masuk. MK bisa digoyang gitu kan. Itu kan jadi pembahasan nggak di Indonesia aja. PBB juga masuk. Berarti kan udah ranahnya udah dunia lah. Dunia internasional. Seperti yang kemarin kita bahas Pak. Lomba persyaratannya baik nggak lolos. Kok nggak diskualifikasi? Betul. Iya kan? Itu udah awal banget Pak. Awal banget sih. Udah kacau itu sebenarnya. Nah sekarang ya udah kacau Pak. Ya kalau angket mau di ini kan ya selama itu sesuai prosedur. Tidak sampai, kan sekarang kan panas banget nih. Tidak sampai masanya turun itu kan lebih bahaya Pak. Betul. Masih mending ya udahlah kalau misalnya ternyata mungkin di media-media sekarang ramenya udahlah kalah aja lah. Gak usah sok-sok cari pembelaan ini. Ya sama sih, saya juga pikir gitu Pak, kalah aja meskipun saya pilih kalah kan gitu. Maksudnya kita sama ya. Kalah ya. Tapi emang bener kirain saya kita mayoritas Pak. Ternyata Udah pede. Emang pada intinya sih terlalu pede tuh tidak boleh juga. Tidak boleh juga. Apalagi ada yang pernah bilang katanya, udah Bapak siapin jas aja kayak Bapak menang. Itu salah itu menurut saya. Ada yang pernah bilang gitu juga soalnya dari salah satu ini ya juru bicaranya dari tim saya gitu. Tim jubirnya gitu. Udah Bapak udah yakin aja Bapak siapin jas aja. Waduh. Dalam hati saya kayak enggak deh. Kok dia bisa bilang kayak gitu ya? Aduh. Abang Adian gitu Pak. Jadi emang ya menurut saya ya udahlah kalau prosedurnya seperti itu ya udah itu hak kan. Enggak, yang penting enggak menyalahi aturan ada. MK enggak diterabas lagi ya. Tapi takutnya yang ditakutkan itu setiap tahun pemilu bakal seperti ini. Betul. Kalah MK lagi, angket lagi, kalah itu begitu terusnya. Soalnya kan pemilu selalu curang bagi mereka yang kalah. Ya, sebenarnya ya nggak heran ya kita di 2014, 2019 yang paling parah ya. Itu sampai dengan ada MK beberapa kali sengketa gitu kan. Tapi malah tetap meloloskan Pak D Jokowi. Nah, tapi untuk yang saat ini kayaknya apakah karena ada faktor 2 ini ya? 2. Maksudnya gini, dulu kan 2 paslon, sekarang 3 gitu. Jadi kayak kekuatan itu lebih pecah gitu tuh. Jadi kalau seandainya ada yang merasa dicurangi itu lebih banyak partai politiknya yang merasa dicurangi gitu kan. Karena yang kalahnya banyak sih. Jadi salahnya banyak pasti. Nah tapi menurut salah satu jubir dari paslon yang kalah, Ariston, 02 ini saya lihat udah percaya diri Pak. Betul. Saya diri bahkan sudah telepon sama beberapa presiden. Betul. Pimpinan negara
Prancis gitu kan. terakhir. Tuh. Prancis. Tapi kalau ternyata sebenarnya kita nggak ada yang tahu isi teleponnya. Siapa tahu pas telepon, awas lagi kalah. Sebentar lagi diskualifikasi gitu kan. Siapa yang tahu gitu. Siapa tahu dia dikerjain Vincent, Pak. Oh. Ups, salah. bisa jadi. Bisa jadi. Salah. Main teleponnya misalkan 01. Iya. Salah nelpon. Bisa. Biar kelihatan keren di kamera. Oh iya. Thank you. Nah, gitu. Itu gimmick. Tapi menurut Arison gimana? Apakah cara ini cukup ampuh ya untuk membuat image di masyarakat tuh kalau memang ini sudah mutlak menang gitu loh. Jadi seolah-olah yang hak angket dan yang lain tuh ya hanya angin lalu saja gitu. Ya yang kita lihat adalah bahkan ketika berapa jam setelah pemilu kan dia langsung mengadakan apa ya? Konser, pesta. mini konser. Bukan mini lagi itu justru malah kan udah gede banget. Artis pada ngumpul semua ya kan. Iya. Dari H plus berapa jam loh? Berarti dia sebegitu. Udah DP dari lama. Betul. Maksudnya kan dari jarak pemilu dengan untuk booking kan pasti butuh waktu. Berarti dia udah booking dari lama ya tempat ya kan. Sudah mengatur sedemikian rupanya kan. Berarti dia sudah pede dong dari awal gitu. Ini udah bener pede atau udah bener pasti curang dan menang? Tapi kan waktu 2019 juga yang 02 ini yang capresnya kan udah sujud syukur juga, Pak. Hanya syukur Pak. Gak ada modal Pak. Iya. Gak ada modal keluar. Tapi mungkin karena pendukungnya, Pak. Pendukungnya kan Mbak gitu kan anti konser-konser. Oh iya dulu. Kan iya kan. Jadi Hanya partai mengusungnya. Iya, hanya syukur aja. Tapi antum-antum ini sebagai orang event bayangin gak sih IO-nya gitu. Kalau ternyata emang gak curang ya, nunggu di akhir tuh. Ini Pak acaranya jadi gak ya? Jangan sampai saya udah cek sound Bapak kalah nih. Ini gak jadi di konsernya nih. Dibayangin. Tapi Bapak gak pernah mikir, Pak. Gimana? Bapak gini aja, Pak. Kita final bola deh, Pak. Final bola, saya yakin kedua tim yang final itu pasti sudah bikin baju yang juara, Pak. Iya kan? Lagi. Iya kan? Kalah kan gak jadi ya. Iya, itu bajunya kemanain, Pak? Iya, Tapi bener. wajar, Pak. Wajar ya? Wajar. Tapi maksudnya tahu perasaannya enggak gitu loh. Nah, ya tahu, Pak. Ya, mungkin 0103 juga mungkin sudah nyiapin juga. Sudah Pak. nyiapin Sini. juga, pasti. Ya, terlalu Iya Aduh sih, terlalu benci. Bukan benci, saya sebagai orang event kan. Iya. Ngabarin jadi enggak Pak gitu tuh. Tapi soalnya itu emang terlalu wah ini kelihatannya itu udah sangat prepare persiapan si konser itu loh. Iya. Padahal jaraknya dari pemilihan selesai terusnya ke acara itu paling cuma berapa jam. Begitu persiapannya kan maksudnya tiba-tiba sound udah berdiri, panggung udah ada. Berarti kan prepare banget gitu loh. Nah, berarti sama kayak final itu, Pak. Betul, oke. Kayaknya 0103 juga udah siapin, Pak. Cuma Kayak 03 enggak Pak? 03 enggak? Enggak 01. Pasti nyiapin. 03 Pak. Oh kalah deh. Tapi 01 enggak mungkin nyiapin sesuatu. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Mungkin. Syukur ya. Syukur spotnya di mana. Tapi mungkin udah disiapin dong. disiapin. Ya pasti, Pak. Nah, itu yang nelponnya mungkin dijawab, Pak. Bah, kalah, Pak. Mungkin itu kan. Turunin aja, turunin. Iya, kan gak diliput media kan. Iya, benar. Buktinya apa? Buktinya kalau final bola itu pasti ada bikin semua kayaknya nggak sih, Pak? Pasti. Nah, pertanyaannya kan kita nggak pernah tahu Yang kalah kalah itu baju dikemanain kan? Iya, lu selalu Itu kayaknya kalau yang bola itu yang kalah itu langsung diambil kitnya, udah masukin aja. Sengaja ngapain dia masukin aja. Oke. Itu yang dilakukan sama 0103 kemarin. Ya, tapi nggak Rincing ya. Coba cepet. Jangan sampai kelihatan ini nomor 3-nya ya. Jangan. Langsung. Tapi tetap dibayar kan Pak? Tetap dibayar. Udah cepet ya. Tapi kan emang sekarang teman-teman yang sablon itu sudah berkurang Pak sekarang, Pak. Oh iya benar. Ya kan sekarang mungkin udah jarang kan, kayak zaman dulu kan baju partai banyak, Pak. Menjual orang bangunan mungkin pakai baju. Pasti punya tuh ya. Ada tuh ya. Tapi sekarang mulai berkurang kayaknya. Karena mungkin sudah tidak efektif sih kalau menurut saya. kaos. Iya, banyak caleg-caleg yang dari DPRD sampai yang lain tuh udah nggak pakai gitu lagi. Sebenarnya kalau kaos itu karena kaos gak bisa dimakan. Betul. Warga Indonesia tuh butuh makan. Pak. Makanya makan siang itu menang. Penting. Makanya ini mana makanannya? Penting. Karena antum tidak dukung 02. Makanya kita nggak dapat kan? Iya. Saya sih udah mau wajar itu.
Makanya saya juga dapat makan. Jadi ntar makan saya beli sendiri sih. Emang tadinya dia juga nawarin Pak, saya mau bawa makan sendiri, jangan. Emang kita rencana nggak ada makanan. Ada makanan. Nunggu sponsor. Nunggu sponsor. Dari 02. Ya. Oke, kalau saya lihat kan berarti artinya Prabowo tetap bekerja jadi Menhan, terus Gibran tetap bekerja jadi wali kota. Tuh. Yang rugi sebenarnya Mahfud ya sama Ganjar gak ya? Udah selesai juga Mahfud yang dia mundur di Mahfud yang Pak Mahfud saya respect sih Pak Mahfud. Dia mundur tapi kan mundurnya kayak ceritanya kayak dimusuhin gitu ya Pak. Betul. Bener yang kayak didiskriminasi gitu anak buahnya kok kayaknya jadi nggak nurut gitu. Iya betul. Kasian buatnya Pak Mahfud. Tapi antum tahu nggak kepanjangan Mahfud MD-nya apa? Musik dangdut ini sih. Apa tuh? Mahfud MD. MD-nya itu Mahfud. Jadi Mahfud. Terus lah ya. Enggak Pak, dia nggak suka mungkin Pak. Oke, berarti Prabowo tetap bekerja ya sebagai Menhan. Terus Gibran tetap jadi wali kota. Tapi yang disayangkan Pak Mahfud udah mengundurkan diri. Kasian nih. Jadi Menko. Saya bagus lah. Bagus ya, mengundurkan diri. Fokus. Cucu aja Pak. Cucu aja. Cucu. Iya. Dia beli itu. Enggak, mending ngurus almarhum Madura. Tahu nggak kabar terbaru? Katanya warung Madura tutup gara-gara kiamat Pak. Iya nggak? Enggak, warung Madura akan tutup kalau kiamat. Iya. Kemarin nyepi di Bali tutup Pak. Betul. Akhirnya ada yang bisa tutup. Calang lebih ngeri deh ya. Iya. Dengar. Dengar ya. Berarti satu-satu yang bisa nutup warung Madura adalah nyepi di Bali. Tapi kalau kiamat katanya kan udah bilang tuh Habib Jabar. Tetap buka Pak, setengah hari. Sebelum meteor datang dong. Sebelum dadar gitu sebelum dong. Setengah hari dulu. Kok bisa setengah hari sih Pak? Ya kan sebelum meteor datang. Sebelum itu kan meledak padam. Emang ada yang mau beli dah Pak? Yang penting buka aja. Dia tetap memegang teguh pendirian. Ini buka dulu ya. Masalah ada yang beli urusan nanti ya. Nanti. Tetap pakai sarung. Konspirasi tuh memang. Oke, berarti kita mengenai Pilpres disudahi dulu nih karena rekapitulasi dari KPU tetap berjalan. Masih tetap berjalan. Dan hak angket juga tetap masih bergulir. Dan nanti kita mungkin kalau seandainya KPU sudah rekap selesai ataupun ada kabar mengenai hak angket, kita akan bahas lagi nanti untuk Pilpres. Tapi harapan saya sih yang penting damai aja Pak. Damai aja lah ya. Udahlah. Kita juga kalah kan tetap terima kan. Terima. Meskipun hatinya. Tidak. Ini katanya nggak mau nikah kalau presiden masih 02. Jadi 2030. 2029 nanti. 30 Pak. Iya 2030 ntar dia. Ya mereka kalau dia periode 5 tahun lagi 2035. Pokoknya kita saya pengenan bilang Pak nanti kalau dia nikah saya bawa foto Prabowo Pak. Ini hadiahnya nih. Iya. Belum tentu menang, siapa tahu hak angketnya jadi. Oh iya. Kan tetap aja sih susah Pak. Sudah. Oke, kita masuk ke pembahasan kedua. Pembahasan kedua. Di sini. Asik keren Oh. ya. Mampus ya. Ini baru satu episode udah membuat editor mules ini. Apa? Oh nggak apa-apa coba. Oh, nggak apa. Karena bayar dia Pak. Soalnya saya dengar sini editornya canggih. Canggih. Ada di sini bisa dapin nih. Mati. Aku masih gampang Pak. Avatar aja. Mampus. Kita nggak berani gitu ya Pak ya. Kalau waktu itu pernah udah bilang dan sudah susah. Pesan dari editor. Oh cepet pulang katanya. Istri anak udah nunggu di rumah Pak. Lembur dia kalau kebanyakan editing. Untungnya kemarin dia jadi KPPS nggak sih? Enggak. Untung. Nggak saya bolehin Bang. Nggak boleh. Capek nanti. Ya, benar-benar. Oke, kita masuk ke pembahasan kedua. Oke. Mengenai caleg artis yang di 2024 caleg nih. Oh ikut ya, benar-benar. Kita banyak ini ya, saya sebutin yang menang dulu ya. Oke. Ada menang apa menang nih? yang bakal menang. Ya kemungkinan ya. Mungkin menang, mungkin besar menang. Ada Primus.
Primo, Panji, Pria muka. misterius. Masih lucu lagi. Kedua ada Tommy Kurniawan, Artis aktif. dari PKB. Bapak Dani menang juga. Itu mah ada ceritanya lah ya. Terus Rahel Mariam. Rahel Mariam tuh artis jadul. Jadul ya. Soalnya saya si Mariam manusia Ancol pak. Angkatan bapak ya Rahel Mariam tuh. Iya. Iya. Enggak di atas lagi malah angkatan ibu saya lah. Saya tuh udah paling atas pak. Yang selanjutnya ada Didi Yusuf. Di semua udah lah ya. Ya, udah menang juga incumbent ya. Ya udah jelas lah. Terus ada Nafa Urbah. Nafa Urba itu bagus tuh dia. Di Film sosmed. sih. Dia film bukan sih? Dulu. Oh kan film. Ini bukan siapa namanya? Tersayang bukan sih? Belum tau. Kayaknya Belum ya. tersayang nggak? Waduh. Beda. Terus ada Bulan Jamila. Oh, incumbent juga. Incumbent juga. Ini saya bayangin gak sih kalau suami istri tiba-tiba Lagi rapat. berangkat bareng gitu. Padahal beda fraksi. Beda fraksi. Enggak sama. Oh sama. Itu sama tapi beda ini. Mungkin beda apa? Kalau Komisi. beda- komisi. Komisinya 50.000. Enggak dong. Oh bukan itu. Bukan. Bukan. Tapi bisa jadi satu komisi juga loh yang tentang Seni-seni. Seni-seni. Bisa jadi sih. Bisa jadi. Tapi ya harusnya jangan. Janganlah. Jangan. Tapi kalau yang kan yang mulai Jamila kemarin kan yang komisi perekonomian kalau nggak salah dia lebih ke ekonomi. Oh, ekonomi. Kayak kalau nggak salah Harusnya ekonomi nggak maju-maju. Selanjutnya ada Uya. Wih. Ini menarik. Bagus ini. Bagus ini. Kayaknya Uya kalau lagi rapat terus dia sebel kayaknya dihipnotis. Hipnotis. Isu. Ya, Hipnotis. Unak-unak apa? Iya, Unak-unak. kapan undang-undang gitu. Benar. Terus ada di Sirat Nasari. Tak sengaja. Ini tapi gitu pak. Tenda biru pak. Oh baru tahu. Makanya di Sirat Nasari PAN. Pan partai biru. Nah tenda biru. Katanya PAN ada singkatan baru. Apa? Partai Aku Nasional. Aku tidak lucu. Artis dong. Ada. Dan PAN sekarang ada panjangannya. Apa? Pansos. Bener lagi. Bagus tuh break. Nah, ada caleg-caleg yang gagal juga nih. Pertama ada Marcel Siaan. Udah lah, Mas Marcel ini aja lah. Ini aja. Udah cukup. Ada Ucok Baba. Ucok Baba. Suaranya 447. Sesuai ya. Apa ya? Sesuai maksudnya suaranya. Ya, mungkin dia kurang kerja keras pak. Kurang kerja keras. Ini sama perolehan suara caleg yang menang di Harja Mukti juga. Bang Ucok. 15.000 kan di Kesambi juga. 147 berarti saya di TPS saya nyoblos aja tuh 200 lebih pak. Terus lebih 2 TPS lah ya. 2 TPS milih dari semua yang nggak mungkin tuh. Ya mungkin. Bang Ucok sama jumlah anak sekolahan SMA saya aja gedean SMA saya jumlahnya 1.000. Aduh. Selanjutnya ada Giring Niji. Giring Niji. Sahabat aku. Giring Niji kan ini mantan ketum loh ini. Masa? Ya itu kan ketumnya gagal juga pak kemarin pak. Iya. Dan sekarang kan ketumnya beda kan mengangkatnya. Angkat. Dulu katanya mau dikasusin. Oh iya. Suaranya tiba-tiba meledak. Dar gitu kan. Itu hanya orang-orang iri aja. Orang iri aja. Orang iri. Sebenarnya kan emang ya nggak tahu juga sih. Saya percaya karena Giri adalah dia selalu bilang kan mimpi adalah kunci. Makanya dia selalu pede terus kan. Ya walaupun kan namanya mimpi bunga tidur Mas Giring. Tolonglah. Tapi kan mimpi juga berawal dari mimpi pak hidup pak. Iya sih. Mungkin dia mimpinya ketinggian. Kan yang pendek-pendek dulu lah. Tapi mimpi adalah kunci. Sebenarnya kuncinya ada di keluarga. Keluarga. Keluarga lu siapa? Betul. Ini dia punya nomor keluarga. Tapi istrinya Maksudnya kalau misalkan bapaknya siapa? Istri menang. Istri menang. Menang. Jawa Tengah. Oh, berarti dia salah Berarti dapil lah. istri adalah kunci. Istrinya menang. Giring dapil berapa sih? Dapil mana? Dapil Jabar 1 pak. Oh, ya, Serem-serem. Oh, Jabar 1 ya benar. Serem-serem. Sama istrinya Kang Emil ya. Istri Kang Emil, anaknya Hatta Rajasa. Sama ini Dul. Meranin dulu sebenarnya. Rano Karno. Orang-orang Jabar Jabar sekarang. 1 sekarang. Ngeri-ngeri Dapil Jabar 1 nih. Tapi ya wajar lah karena bertarung dengan orang-orang yang Iya. juga ya. Untuk suaranya kan lumayan juga kok itu Giring. Oh iya, Giring 15.000. Wah, lumayan. berarti salah dapil ya. Salah dapil. Dapilnya emang daderdor lah ya. Dor. Bagian belagus. Berarti dapil itu yang caleg-caleg gembel ngapain ya?
15.000 aja kalah gitu loh bang. Iya. Itu suara udah dikeruk loh itu. Tapi emang susah kalau untuk DPR RI 15.000 itu berat. Mending dia harusnya mulai dari yang kecil ya Pak, caleg kota ya Pak. Iya, harusnya DPRD. Kota dulu, Oke. tingkat kan ya. Terus ada Emilia Contessa. Emma Contessa tuh artis lama. Selamat juga. Angkatan saya juga. Lebih. Ini kecil juga nih 1.800. Itu memang gak ada yang Terus kenal. Steve Arnold. Chef Wah. Ar. Ya, elah, Chef. Kayaknya dia bisa kalah gara-gara kemarin kasus yang juara itu Pak. Iya, Dan juaranya Chef. kan ini apa namanya kan katanya settingan. Tinggal. Sama dia tuh Steve Arnold pernah ngitung ini ya. HPP makan siang. Betul. Yang Katanya nasi logika. berapa. Dia bilang telur tuh katanya 2001. Itu chef telur dari mana ya 2001 tuh? Mungkin telur yang sudah ke tangan 10 Pak. Tangan 10. Wow, udah. Kenapa murah Pak? Nah, sini Iya, 10. 2.000. Apaan ya? Dia pernah ngitung. Ngitung dia. Ya belak-belakan. Nah ini sih ngalah-ngalahin. Langsung dihujat sama netizen. Iya lah, nggak boleh jelekin program orang lain. Mending fokus ke program sendiri ya. Siapa dia mau bergabung jadi chefnya nanti 02 kan? Betul. Mending udah mending jadi juri aja lah ya. Ya jujur udah. Aja loh. Apa sih kurang apa sih penghasilannya? Nah, Mau merasakan duit rakyat juga? tapi katanya nanti Master Chef yang akan season selanjutnya nggak ada yang menang. Karena Dia kesel soalnya. Biar semua ngerasa jadi saya yang nggak menang. Terus ada Wanda Hamidah. Wanda Hamidah. Ada itu incumbent loh. kayaknya saya tahu ada Hamidah deh. Yang pernah deket sama Raffi Ahmad. Oh, saya Yang tahu. potongan segini. Oh, dia tuh ini bukan sih girl band bukan sih? Bukan. Yang segini nih artis lama dulu dia. Angkatan saya. Ya. Iya. Dia sempat juga tuh incumbent. Tapi kalah hari ini. Alah, terus ada Helmi Yaya. Mas Helmi. Kalau Mas Helmi sih ini jadi yakin. podcast sana aja ya. Iya udah bagus ngomongin bola sama Coach Justin tuh udah cocok. Udah cocok terus kayak podcast yang menginspirasi. Betul. Penggalan di TikTok. Nah, udah. Iya. Sering nongol di TikTok. Tapi saya suka bingung sih Pak kayak artis-artis yang jadi caleg tuh nyari apa ya? Kan alasannya dia tuh pengen mengabdi untuk rakyat. Ya. Tapi sebenarnya lumayan Pak daripada job sepi mending. Tapi kan ngapain nyari duit sih Pak? Maksudnya kalau kita kan mungkin nyari duit Pak. Lo emang dia gak nyari duit? Ya pokoknya Tapi ini perolehan suaranya lumayan loh 14.000. itu siapa? Helmi Yaya. Ya kalah menggiring. Gini aja 15.000 kalah. Tapi ini dapil Sumsel. Oh, dan Sumsel. Sumsel Sampai kan kalah. Sumsel ngeri-ngeri juga ternyata. Sumsel satu ini Sumsel Saya satu. kalau biasanya dapil yang Sumsel satu yang kayak satu itu kan biasanya isinya kelas berat lah. Kelas berat ada satunya. Iya, soalnya. Oh, emang pantesan mau satu berat menang. Terus ada Yusuf Mansur. Dari mana suaranya? Dari mana? Ada yang minusnya Pak? 1.300. Python itu. Itu yang Ini ikut program. Python, iya. Ikut program. Lucu lagi Petron ya. Terus ada Vicky Prasetyo. Udah. Ya emang. Udah jas jabotek gagal. Salah. Tapi mau banyak banget tuh di Tapi berapa suaranya Pak? Vicky, Pak? 2.000 di 400. Mending lah ya. Nih. Dapilnya berat ya? Jabar 4. Berempat. Ya udah lumayan 4 mah udah yang ecek-ecek. Tapi kan pasti sedapil-dapil 4 yang ecek-ecek aja pasti kan ada yang lebih dari dia kan. Mungkin partainya kali. Rindo. Oh, Rindo. Ya udahlah. Jadi kalah partai juga ya. Ini sorry ya, dari yang nama-nama saya sebutkan itu 1, 2, ada 5 itu Perindo yang kalah. 5 Rindo. Ya, Emilia, Arnold, Yusuf Mansur, Vicky Prasetyo, yang terakhir ada Lord Aldi Taher. Kalau Anda saudara Ali Taher, tabarakallah masya Allah. Gitu Pak. Iya. Iya. Stiker IG. Al-Quran, Al-Quran, posting gitu kan. Di dapil Cirebon saya akan milih Anda. Benar, saya juga kalau Anda dapil saya pilih Pasti pasti. Pak. Kenapa dipilih? Kenapa dipilih? Biar rusak sekali. Dia nggak mungkin tidur Pak. Nggak mungkin tidur. Dia selalu bersuara. bersuara. Mungkin nanti sekarang Puan Maharani semakin capek matiin mic. Mungkin jadi nanti Aldi Taher gara-gara si mic kayaknya. Gara-gara tetap aja dia akan bersuara Pak. Tetapnya suaranya gede kan. Iya. Iya benar.
Jadi tiba-tiba Sayang lagi paripurna gitu kan saatnya azan, nggak ada yang mengingatkan. Aldi Taher bisa mengingatkan Pak. Kayak kita sholat dulu teman-teman. Iya, tiba-tiba azan di situ dia. Bagus dong. Bagus dong. Biar orang tuh bagus. Meskipun mic dimatiin itu bersuara kan. Bagus tuh butuh. Tapi itu kalah. Lagi rapat paripurna tiba-tiba jet. Bener ya. Puan Maharani. Halo. Aduh baby. Bayangin nih. Tadi dia padahal terkenal ya. Kenal 1400 suaranya. Dan beberapa nama kan dia yang gagal juga nama-nama besar kayak Anang. Anang kalah ya? Anang kalah dia. Krisdayanti. Santai kalah juga ya? Kasian kali ya. Itu kan yang udah incumbent ternyata kalah. Kayak mungkin kemarin Anang juga kasus kemarin lupa kayak di musik kan rame kan ya. Musik rame mungkin. Makanya dia kalah ya. Jadi emang di balik masyarakat kita udah semakin pintar, kayaknya emang ngelihat juga track record juga kali Pak. Betul. Once tuh menang Once ya? Once menang. Muhammad Dhani menang. Bisa debat lagi nanti. Debat lagi di situ. Ya, Once menang deh. Once menang. Jakarta Jakarta ya? Jakarta apa Tangerang gitu? Dia tapi kan partai gede dia. Partai apa? Partai saya. Tim perahu kertas. Partai saya dia. Oh ini dia Cagur kalah. Cagur kalah. Bukan yang menang ya? Kalah dia. Yang goyang. Narji juga. Narji kalah. Kalah kemungkinan itu. Mending jadi Wendy ya. Dia lapor Pak. Udahlah fokus. Banyak. Fokus lah ya. Kayak Gilang Dirga juga kan nyalon. Dirga itu kalah ya? Kalah. Jadi Cagur menang Pak. Jadi Cagur menang ya? Menang ya. Dia PDI kan? PDI. Dia pindah haluan kan? Dari pan ke PDI. Oh jadi PAN ya? Tadinya PAN. Oh iya benar sama. Pindah haluan dia. Kayaknya dia nggak PAN lagi tuh karena nggak nyambung sama lagunya Pak. Iya sih. Bang Jali. Dianya malah partainya ya PDI. Oh, keren. Rimanya masuk Pak. Keren. Udah cocok masuk. Iya. Podcast WK. Saya nunggu Pak. Takut pantrenya gak lucu. Saya mau nambalin gitu tuh. Tapi udah lucu. Anjir, saat tidak disangka-sangka. Keren. Tapi yang dari semua caleg ternyata ada caleg yang memprihatinkan juga. Dede Pak. Dede Sunandar ya. Dede Sunandar. Partai Perindo. 11 suara. Bikin satu tim bola aja masih kurang tuh sama Perdana. Di tackle 1 udah pingsan. Bubar. Enggak belum bubar Pak. 10 orang masih bisa Pak. Bisa. Kan minimal 7. 7 masih bisa ya? 7 masih bisa. Udah 6 udah enggak bisa. Bisa futsal itu udah masuk. Udah masih bisa lah. Masih bisa. Dia katanya rugi 2 mobil Pak. 2 mobil. Kan mobilnya apa dulu nih? Itu dia. Kalau Avanza 2 kan cuma 300 juta. Oh iya. Berarti ya itu dia. Ya 300 juta juga ya Duit Pak. tapi kan itu 300 juta kan biasanya untuk dapil kota kabupaten. Oh, emang nyalek gitu butuh modal gede ya? Ya belum. Ya kan ngebayar saksi Pak. Oh, bayar saksi. Nggak ada zaman sekarang udah nggak ada Pak. Ya misalkan nyogok buat Enggak. suara udah nggak ada. Ada. Modal kita bersih. Bersih ya. Banget. Jadi modalnya buat saksi kan? Buat saksi. Saksi kan. Tapi saksinya satu dapil. Oh ya, Dede itu sempat mengeluhkan katanya. Iya. Karena suaranya 11. Di mana dia saksinya ada 20. 9-nya kemana? 20 saksi yang kepilih 11. Potonglah dia sama istrinya ya. Iya. Ya, kalau istrinya ngedukung. Dukung lah, minimal dukung lah. Kita anggap 12 9. 9. 11 kemana tuh saksi? Dan kayaknya 9 juga bisa jadi bukan dari saksi Pak. Sih bener. Misalkan orang tuanya lah. Iya Orang tuanya atau adiknya. Iya. Masa sahabat sejatinya gak ada ya? Iya makanya gak ngerti juga nih. 11. Kali dia tuh sering ngejekin Andre Pak. Gagal. Akhirnya yang lain gagal. Karma emang Pak itu Pak. Apa karena komeng ya? Enggak ya? Enggak ngaruh pada DPD Pak. DPD. Oh iya benar. Tapi ya itu yang bikin fenomenal artis salah satu komeng ya. Komeng. Itu Untuk 12 nya. ya gimana nggak nyoblos Pak? Buka suara lihat bukan dia lagi. Gitu. Gimana nggak nyoblos coba?
Ya kan? Selain kita percayalah kalau Bang Komeng mah amanah ya kan. Terbukti dari apanya nih? Terbukti Komeng itu bersahabat sama rakyat kecil. Contohnya. Aduh. Tapi di balik itu juga dia relawan ini PMI Pak. Oh iya. Benar, PMI dia Komeng. Dan dia waktu zaman mahasiswa HMI juga. HMI betul. Berarti emang pengalaman tidak diragukan ya. Iya ragukan. Sebenarnya dia kalau nggak berkomedi tetep loh. Apa lucu? Lucu. Jadi emang udah naluri aja. Tapi emang katanya kan kayak pelawak-pelawak yang lucu tuh emang punya background katanya bagus juga Pak. Biasanya di kuliahnya tuh rata-rata tuh ya pernah ikut organisasi lah. Iya, kayak Warkop itu kan terkenal. Dia juga di dosen kan, dosen juga. Pinter-pinter, pelawaknya sebenarnya pinter-pinter. Kan beberapa juga yang dari Bagito juga kan si Miing juga kan itu calon-calon Iya, semua. Nah ngomong-ngomong pelawak dan pintar, ada pelawak dari Cirebon yang mencalonkan diri dan bukan sempet ya gagal lagi. Sebenarnya antum salah nyebut ini. Gimana nih? Dia itu bukan asal Cirebon. Oh bukan asal Cirebon, Dia tapi itu terkenal di Cirebon. pernah tinggal di Cirebon. Pernah di Cirebon. Tapi kan dia mendeklarasikan diri sebagai wong Cirebon, Pak. Oh iya, itu kan Dekat dengan orang Cirebon gitu. Iya. Cucu. Ini sering kita bahas di podcast sebelum-sebelumnya ya. Sebelumnya Masalah sudah usai. sudah usai yaitu Usai udah Abah usai. Komar. ya. Abah Komar ini sempet nyalon jadi bupati. Cirebon. Calon kali, nyalon. Nyalon bupati gagal. Tapi kan dia suara kedua Pak. Kedua, Kan Abang Lutfi kan. ya Itu kan itu gagal Pak. Iya, tapi kan cuma kan kalau dilihat dari calon yang pertama yang jadinya malah kena KPK kan, Iya. harusnya kan mending berhak bisa- lah. mending Abah Komar lah ya. Nggak ada mendingnya juga. Terus yang kedua nyalek pas sekarang 2024. Emang kasus terus Pak. Pan. Sebelum juga kan pernah kasus yang di Universitas Brebes apa Tegal ya? Iya, yang Kasus ijazah palsu. Ya. Itu ada lagi. Dan pan di wilayah Jabar 8 ya. Jabar 8 ya, Indramayu Cirebon Kabupaten itu pan nggak ada. Karena Charlie Van Houten pun kalah. Abah dan Charlie Van Houten kan atas bawah tuh. Iya. Kalah. sekelas cari pacar lagi kalah. Buset, Mas Charlie juga. Apa karena berat? Kayaknya DPR RI kali ya. Kayaknya orang Cirebon juga nggak ngeliat artisnya sih. Enggak. Kecuali Cirebon milih bagus dong berarti. Milih apanya Pak? Yang milih itu yang benar-benar punya kapabilitas. Oke. Lihat coba deh sampai 8 siapa yang Yang pertama ada Daniel. Nggak sering denger lah ya. Nggak sering dengar, masih Mungkin awam. terkenal di Kabupaten Cirebon sama Indramayu. Indramayu. Mungkin sih Indramayu Raya milih dia semua. Pak. bisa jadi. Dari partai mana itu? Golkar. Oh, bisa jadi. Bisa jadi. Kuat ya. Daerah sana. Terus yang kedua ada Prof Rohim, Prof Rohim tuh Gak denger juga sih. PDI. Oh kalau PD sih wajar. Sini kan lumayan gede basisnya. Terus dari Gerindra ada Kardaya. Asing juga tuh. Asing juga ya. Gak pernah denger nama-namanya ya. Tapi mungkin senior itu ya. Ya, terus yang PKB ada Dedi Wahidi. Saya taunya di Sempat dengar tuh pernah dengar Dedi Wahidi ada balionya. Nah, ini dia Apa? Haji Satori. Nah, ini mana-mana. Di mana-mana. Berapa Pak suaranya Pak? Ada 70.000. Yang keberapa itu? Kelima? Kelima. Spanduk yang banyak aja kelima Pak. Yang kelima loh. Bukan spanduk doang, Videotron itu yang di tengah kota. Edan. Dia Di sudut-sudut kampung Pak. Sumpah. Sawah-sawah ada Pak. Kelima. 5. Padahal dia incumbent juga tuh ya. Kamu juga. Berarti emang mungkin kerja juga bagus juga mungkin Pak. Mungkin jadi masyarakat Cirebon itu sudah Percaya. Nah, tapi secara partai dia kecil, Pak. Partainya. Partainya kecil. Tapi pastinya. ngalahin. Suaranya ngalahin partainya. Sebenarnya suaranya Pak Satori itu lebih tinggi daripada yang nomor 3. suaranya. Ya, nomor 3 itu 64.000, Pak Satori 70.000. Tapi kalah di suara partai ya. Kalau partai. Tapi tetap masuk ya. Masih bisa. masuk. Terus yang ke-6 ada Neti. Ini enggak asing. Nggak asing. Spanduknya sering tuh. Ya, Di PKS nih. PKS. Ada PKS di Cirebon kan lumayan ya. Ya. Lumayan gede ya. Terus ada Pak Herman. Pernah lihat lah. Pernah. Di Geragi dan sekitarnya. sekitarnya. Nggak tahu ya. Sering Pak. Ini Herman ini kalau Bapak pernah lihat gabung Pak balionya sama dapil DPRD Iya, kotanya. DPRD. Cewek. Cewek. Berarti patungan itu ya. Patungan balionya. Bisa patungan gitu ya. Ya. Dia kan biar hemat Pak. Kali bisa ya, saya dari DPRD kota ke presiden bisa nggak ya? Gabung gitu. Satu balio. Buat menghemat sih harusnya ya. Ya hemat tempat juga kan. Kita nggak risih banget kan. Lo bukannya gitu pas spanduknya
dinamika sekarang. Jadi kan misalnya caleg DPRD di bawahnya pasti ada muka calon presidennya kan. Biasanya gitu. Ya, tapi PDI agak susah. Ini caleg, terus ada Megawati, ada Soekarno. Banyak ya. Banyak. Dulu di bawah Dulu di bawah. Tapi anaknya Megawati nggak dicantumin. Ya. Nggak. Tapi Harusnya kalau seandainya Pak Ade Jokowi tidak berkhianat pun ada tuh biasanya caleg. Pak Ade Jokowi berkhianat apa dihianati? Iya sorry. Wah, hati-hati antum. Hati-hati ya. Ade. Nah. Tapi bener sih. Karena Pak Ade sekarang itu mau dicalonkan menjadi ketum Golkar atau ke PSI. itu mah konspirasi udah lama kalau PSI. Tapi Ya kayaknya Golkar ini lagi rebutan nih. tapi kayaknya mending PSI lah. Ya, tapi kalau Golkar lagi maju sekarang Pak, lagi seksi Pak. Ya tapi kan Golkar Sok Golkar tuh sekarang punya tokoh lain Pak. Iya sih. Sudah ada tokoh lain tapi juga. siapa Erlangga? Erlangga. Antum dekat. Coba Bapak Erlangga punya keinian hati ya. Mungkin Kang Emil bisa naik kemarin itu. Iya betul. Cuman udahlah Kang Emil sabar aja lah. Tapi ada isu ke DKI juga ya. Kayak dulu aja taklukin. Coba kita jabar 2 periode dulu Pak. Ini emang pembangunannya lagi bagus Pak. Iya sih. Kecuali Kabupaten Cirebon. Cuma ntar DKI nggak ada yang megang. Oh itu ada, itu Roni. Oh iya, dia Iya, nyalain ini. iya. Dia nggak takut lagi bilangnya kan? Nggak takut ya. enteng. Terus ada David. David Banyak tuh. Saya kenal itu. Ini muda nih David nih. Iya. Terus ada Ibu Seli. Ibu saya Mantan itu wakil bupati ya. Bupati. Di Cirebon. dan istrinya- Incumbent juga ya. Istrinya Sunjaya kan sih? Usia ini bukan ya? Bukan. Oh, bukan. Bukan Pak. Ini berarti artinya sudah usai akan mencoba lagi Pak di kota Cirebon karena balionya sekarang udah viral. Yang ngikutin Kang Emil. Kang Emil. Mau kemana Kang? Nah, Gitu. Spill tuh ya. OTW Jakarta. Spill. Ini kalau seandainya Abah Komar itu balionya tuh yang mau bangun kota Cirebon bareng Abah. Iya. Ayo ikut. Nggak capek-capek ya. Tapi ya Gak capek-capek kalahnya penyalon ini ya Pak. harusnya kan ya Pak, antum ini gak belajar dari Prabowo. Kalah Iya. terus loh itu. Iya. Tapi akhirnya menang kan. Iya berarti menang. Siapa tahu Abah Komar mengikuti jejak kalahnya. Tapi kemarin kan emang viral dan saya sempat ngikutin Pak. Saya kan Yang emang- Abah nih. Abah, emang hobinya saya kan membaca Pak. Komen-komen. Komentar netizen. Emang tanggapannya kurang Pak. Malah kurang. Kurang. Kenapa, Jeng? Kayak misalnya diselesain dulu kasus ijazah. Ijazah palsu ya? Ijazah palsu. Oke. Itu banyak yang mengungkit Pak. Terus juga kayaknya belum cocok Pak. Belum cocok ya. Tapi ya berhak lah dia calonin Berhak. Cuman ya kayaknya Tapi agak kalau lihat dari kota Cirebon agak berat sih saingannya. Ya. Ada AJT ya. rumor-rumornya JT berarti naik. aja dong. AJT. Majapahit. Karena Dia ketua DPRD ya. AJT wakil. Wakil Wakil wali DPRD. kota. Karena Ibu Eti ini lagi unggul Pak. Ada Halan, ada Debu. Etihad Stadium. City. Yang nggak tahu City ya, Tapi katanya ada calonnya juga Pak. Ada jalannya. Ada juga Emi Pak. Ini Dari Partai Merah Pak. merah. Emirat tadi. Itu belum Pak. Saya kapal lagi stadion Inggris aja lagi. Oke, berarti tanggapannya malah kurang baik. Iya, saya kurang baik. Pak. Ya mungkin Tapi kemungkinan kalau seandainya Abah menggandeng salah satu orang yang berpengaruh juga bisa jadi. Tapi kalau Abah yang Wakil lah. ya Wakil aja lah. Iya. Karena dia bisa dikatakan Ibu Eti sudah punya hati lah ya minimal Ya, di di masyarakat Cirebon karena sering kayaknya lebih terkenal dari wali kotanya ya. Iya, dan lebih aktif. Pak. Lebih aktif ya. Kayak dia yang saya tahu ya Pak, saya bukan tim sesnya Eti Pak. Mas saya tahu tuh kayak acara-acara kecil aja beliau datang. Datang kondangan. Itu emang gitu-gitu. Itu emang niat datang atau nyari pamor? Enggak kayaknya Pak. Enggak. Jadi Bang Bu Eti itu kayak dia disebutnya bunda literasi Pak. Bunda literasi. Dan meskipun literasi di kota Cirebon minim juga Pak.
yang penting ada. Yang penting ada. Ada tokohnya. Tokohnya. Tokoh sih. Terus tokohnya kerjanya ngapain? Ya, jadi saingannya Bang Komar itu ada Ibu Eti dan ada mantan wakil ketua DPRD Kota Cirebon ya, Bu Fitria. Itu dari partai. Fitria juga dari tim saya. partainya Jubir ini. Ya. Jadi ya Abang Komar harus bisa bersaing kalau mau menang di Cirebon. Ya buktinya yang tapi kalau lihat dari suara partai dia masih di pan kuat Pak di Cirebon Pak. Oh iya, pan kuat juga Pan ya. kuat di Cirebon Pak. Siapa tahu nanti di tour kampanyenya sama Charlie. Sama Charlie ya. Wah iya. Tadi juga udah kemarin gagal kan? Gagal juga. Oh, kabarnya Charlie kan mau jadi bupati Pak. Kamu denger nggak sih? Oh itu konspirasi ya, rumor itu. Rumor Pak. Bupati Kabupaten Cirebon. Kabupaten. Wah. Rumor beredar. Gitu ya, biasa habis gagal pasti langsung ke bawah ya. Iya. Cari peluang lagi ya. Makanya jangan tinggi-tinggi. Nah. Ngopo yang kecil-kecil dulu lah. Betul. Ketua RT. Iya. Nih kan ketua RT juga susah Pak pemilihannya. Iya, Pak. jangan ketua RT lah Pak. Yang ada pemilihan secara langsung. KM juga pemilihan langsung Pak. Mesti kertas selembar. Ada Pak. Udah dilipat lagi. Itu kan bareng-bareng di depan lagi. Jarang kan yang misalnya kamu aja kelasnya ada kelas jarang Pak. Tetap ada pemilihan. Menarik sih ini ntar pilkada Kota Cirebon, saya menarik sih. Saya akan mengawal lagi sih ini ntar. Ya. Nggak ada lagi. Ini Karena dari tim saya akan- Oktober ya? Oktober tuh November. November 2024 ya. Iya. Tapi kok saya baru ngeh ya Pak sekarang Pak. Kayak misalkan masa jabatan habis jeda pemilihannya setahun loh Pak. Hampir setahun dia. Setahun. iya sih, Emang bener. seperti itu atau? Enggak hemat Pak. Hemat biaya. Karena Pemilihan lah nggak bisa serempak Pak. Sama gubernur, wilayah sama lain. yang lain. biar lebih biar hemat. nyoblos sekalian gitu ya. Jadi lebih hemat dibandingkan satu daerah nyoblos terus baru daerah selanjutnya gitu lebih Berarti emang program PADE berhasil. ya menghemat. Makanya satu putaran aja dia bilang. Ya itu udah susah sih Pak. Iya lagi. Saya menyesal sih milih dulu Pak De. Udah mending sekarang kita seperti panutan jubir kita Pak. Lari. Betul. Pak Ganjar kan suka lari sih. Tetap seperti melakukan kegiatan biasa-biasanya aja. Di medianya. Di medianya di IG lari di. Perasaan Pak Ganjar gimana kalah ya? Makanya lari Pak. Makanya lari. Makanya lari. Biar apa? Biar yang nggak malu-malu banget. Biar masih kelihatan lah eksisnya lah. Gitu lari. Tegar gitu kan. Tetap tegar. Walaupun di media Bapak selalu bilang, kamu yakin suara saya segitu? Itu sebenarnya dalam hati yakin. Yakin. Apalagi dulu ada tuh jubirnya juga dari jubir Bapak Bang Adian bilang, halo Pak Ganjar, siapin aja jasa kayak kita menang nih. Waduh, gak gitu. Tapi Adian menang. Adian Iya. itu menang. Jadi kalau seandainya nanti kalah dan PDI jadi oposisi ada Adian Pitupulu. Betul. Luar biasa kalau mode kalau- PDI mode oposisi nih. Tapi Puan juga menang lagi Puan kan? pun juga. Menang. Keluarnya gede banget di Jateng. Luar biasa. Tapi kalau Adian itu maksudnya dari kemarin-kemarin emang itu ya Pak, emang dia Emang DPR. 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 Dia selalu DPR. saya baru tahu saya. Gila. Kirain saya kayak ini kayak Bung Rocky. Oh bukan. Bung Rocky kan enggak mana-mana jadi dia ngelitik enak tuh. Ya. Satu enak kan. Ya kan Bu Rocky kan akademisi ya. Akademisi tapi yang memihak salah satu paslon. Contohnya Yang sekarang menang kan dia. Memihak. Enggak dong, satu dia. Oh iya satu ya. Dia itu lebih yang logika kayak pintar. iya. Iya, tapi logika tidak bermain Bu. Oke, terima kasih banyak penonton kritikus. Ada 3 pembahasan yang sudah kita perbincangkan pada kesempatan kali ini. Biasa nih kalau ada bintang tamu Pak, ada closing statement dari bintang tamu dan presiden kritikus. Dari, Oh, ada closing statement ya? ada, biar penonton kita tuh dicerdaskan. Ya, ini podcast mendidik Pak. Iya. Kelas PWK berarti ya. Ya, padahal lagi mikir ini. Makanya dipanjangin. Oke, dari jubir salah terasa ini. Ya untuk seluruh warga negara Indonesia ya tetap ya mau menang mau kalah tetap jaga
perdamaian ini saja lah yang sedang berlangsung. Kita ikuti saja. Pokoknya mau gimana pun nanti hasilnya tetap diterima. Yang penting kan kita masih sama-sama warga negara Indonesia kan. Namanya kompetisi ada menang dan kalah. Betul. Gitu. Yang menang pasti akan bersyukur, yang kalah akan kita coba lagi. Bukan teriak curang bukan. Bukan. Kita coba lagi pokoknya. Jangan sampai nyerah presiden. Dari presiden. Yang penting aja jotos-jotosan baik. Keren. Ini di sini artinya ya. Mampus editing. Mampus editing. Oke, terima kasih banyak. Tadi di awal Jubir belum ikut tagline kita bang, karena di closing kita ikut tagline kita. Pasti buat semua harus bisa. Udah tahu belum? Gimana? Nah, nggak pernah nonton. Kan itu di awal pak. Dia nonton segitu udah. Apa? Apa mbak? Dia bayar sih. Nambah bayarnya. Oh bayar. Oh nambah bayarnya. Ada tagline. Kritikus, kiris kuku. Kiris kuku tahu apa tuh? Aduh, dibahas. Apa ya? Panjang pak. Panjang lagi. Udah. Kiris kan saya tanya kiris kuku gitu. Ya biar enak aja pak. Oh, biar ada. Boleh enak. Kiris cukup. Nah, enak. Oke, udah bisa? Udah bisa. Kiri tikus. Kiris cukup. Oke. Action. Oke. Lupa gini. Action. Oke, berarti aku tetap kerja ya. Terus juga di wali kota. Tapi yang disayangkan Bang Afu udah mengundurkan diri.